Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah bersama. Alhamdulillah Al-Fatihah. Masya Allah. Baik, hari ini saya mulai melanjutkan materi dari Bu Rindra ya tentang evaluasi penilaian ya, di dalam konteks higher order thinking skill atau HOT dalam pembelajaran PAI seperti itu. Nah, sebelumnya untuk biasanya ada presentasi per kelompok ada? Halo? Ada presentasi per kelompok ada? Halo? Iya Pak, ada Pak. Kelompok selanjutnya ini sudah ditentukan yang tema-tema setelah UTS. Nah, ini pada sarapan dulu apa gimana ini? Gimana? Untuk tugas yang Bu Rindra itu masih ada beberapa yang belum ngelis untuk presentasi. Oke. Untuk presentasinya nanti bisa dilanjutkan saat tatap muka saja ya. Nanti kita sesuaikan, habiskan materi-materi dari beliaunya. Adapun pada kesempatan kali ini, karena sudah selesai ujian tengah semester, kita melanjutkan poin sesuai dengan disiakat seperti itu. Itu ya kira-kira ya kesepakatannya ya. Nanti saat pertemuan minggu depan, kalau nanti tatap muka, nanti silakan diselesaikan diskusinya. Nanti yang terkait dengan tema-tema yang sudah disepakati di RPS maupun disiakat nanti kita jelaskan. Oke, pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan materi tentang evaluasi dan analisis hasil penilaian higher order thinking skill. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini harus kita dudukkan dulu ya secara epistemologinya ya. Secara konteks penilaian itu sudah teknis. Jadi penilaian itu sebuah proses sangat teknis sebenarnya. Tapi kalau sudah evaluasi, nah kalau evaluasi itu sudah sesuatu yang panjang gitu loh. Jadi sebenarnya saya lebih suka secara konsep maupun secara teknis itu lebih kepada penilaian daripada evaluasi. Tapi yang penting kalau istilah ini sudah digunakan banyak kurikulum ataupun di dalam konteks pembelajaran maupun di kurikulum PAI, tapi ya yang penting panjenengan semua sudah paham apa itu perbedaan evaluasi dengan penilaian seperti itu. Jadi secara konteks seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa item yang nanti kita akan diskusikan ya. Yang pertama, apa sih urgensi dari evaluasi dan analisis hasil penilaian dalam pembelajaran PAI yang tentu dengan HOT ya, pendekatan higher order thinking skill, bukan lower ataupun yang tengah itu ya, mod ataupun lot seperti itu ya. Nah, yang kedua evaluasi hasil penilaian HOT dalam PAI, kemudian yang ketiga analisis hasil penilaian. Jadi nanti ini sebenarnya bisa menjadi tugas akhir panjenengan ketika
mau nyusun proposal tesis itu bisa jadi salah satu contoh karya gitu ya. Jadi panjenengan nanti mengevaluasi dan menganalisis hasil penilaian materi misalnya rukun iman itu ya, itu bisa. Tapi nanti pakai teori dan beberapa rubrik bisa disesuaikan. Nah, kemudian tujuan evaluasi dan analisis SWOT dalam PAI, kemudian prosesnya bagaimana, bagaimana sih cara kita melakukan evaluasi dan analisisnya, kemudian analisisnya sendiri, ya, karena penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang sudah dilakukan dalam konteks HOT itu ya, penilaian HOT di dalam PAI itu berbeda. Nah, yang ketujuh manfaatnya, kemudian kedelapan ini bisa nanti kita contohkan beberapa kemampuan HOT abad 21, abad digital. Tentu kemarin sudah dijelaskan banyak oleh Bu Rindra. Tapi ini mungkin perspektif lain ya, tidak taksonomi Bloom ataupun Anderson Gradwell tidak, tapi nanti kita beri perspektif lain. Nah, yang terakhir nanti kita simulasi ya, demo, praktik, dan contoh evaluasi penilaian seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengapa sih evaluasi dan analisis hasil penilaian HOT PA itu penting? Ya, ini saya tanya, apa sudah ada belum Bapak Ibu yang melakukan evaluasi dan analisis hasil penilaian HOT di PAI? Sudah pernah belum yang guru atau kepala? Sudah ada yang pernah? Halo? Sudah ada yang pernah melakukan belum? Belum, Belum ya? belum. Nah, nanti kita akan contohkan, karena kalau ngawang-ngawang kan repot. Sebenarnya evaluasi itu bisa sendiri, analisis bisa sendiri, tapi karena nanti ini satu rangkaian dan ada tindak lanjut hasil evaluasi dan analisis, maka perlu disatukan gitu ya. Karena ini sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, evaluasi dan analisis hasil penilaian HOT, Higher Order Skill, dalam pembelajaran PAI memiliki peran ya, peran penting beberapa aspek ya. Yang pertama jelas mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kritis ya. Ini kan keterampilan hot ya, critical thinking. Nah, nanti cabangnya juga macam critical thinking itu. Kemudian creativity, kreativitas, kreatif. Bahkan 5C, 6C, bahkan kita mengembangkan 9C ya. Komunikasi, kolaborasi, dan seterusnya ya. Kemudian dan analitis. Nah, ini di antaranya ini. Kemudian mengukur secara mendalam kemampuan peserta didik itu. Jadi tidak hanya asal centang dari rubrik atau instrumen penilaiannya, tapi dianalisis dengan teori apa secara mendalam nanti muncul apa namanya skor dan apa namanya skala Liketnya nanti akan dianalisis dengan teori apa itu bisa seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya pada aspek hafalan atau pemahaman dasar jelas lah ya. Tapi juga ya itu berpikir kritis, kreatif, problem solving, pemecahan masalah yang mengacu nilai-nilai dalam konteks ini ya pendidikan Islam dan juga aswaja anandiyah. Ini perlu kita pertegas di situ. Oke, ini urgensinya ya kira-kira ya. Dan aspek lain lah terutama kepentingan riset karena sebenarnya jenengan bisa mengambil judul riset terkait dengan kegiatan tema-tema di dalam penilaian ataupun evaluasi ataupun analisis hasil penilaian di HOT di PAI itu bisa sebenarnya. Nanti kita contohkan. Nah, evaluasi intinya proses mengetahui sejumlah tujuan pembelajaran orang M ya. Agar apa ya, ketika tujuan pembelajaran tercapai itu bisa melalui indikatornya adalah melalui evaluasi. Nah, dalam konteks HOT PAI, evaluasi ini dilakukan. Ini yang paling penting tak tak bol ini ya. Mengukur kemampuan analyze. Ini kan yang level tinggi toh. Jadi soal itu tidak hanya sebutkan, jelaskan itu nggak paham evaluasi berarti atau nggak paham penilaian minimal analisis gitu ya. Ini kan C berapa itu sudah level di bawah apa mengevaluasi, evaluate dan grade ya seperti itu. Nah, kemudian
analisis ini contohnya mengukur kemampuan analisis beserta tidak terhadap konsep ajaran Islam seperti menelaah makna ayat atau hadis. Nah, ini bisa kita jelaskan. Maka saya kalau membuat soal itu minimal analisis. Jangan apa ya, tidak pernah, jarang sekali saya menyebut soal, membuat soal itu jelaskan pengertian itu sangat jarang, minimal analyze ya. Karena ini kalau ngomong higher order thinking skill ya minimal analisis. Nah, yang kedua evaluate ya, evaluation. Kemampuan mengevaluasi isu-isu keagamaan aktual dengan pendekatan kritis sesuai nilai-nilai Islam. Misalnya sekarang ngomong agama hijau, green religion, digital religion, agama digital apalagi ya. Agama yang konservasi misalnya. Apa terorisme digital misalnya itu sangat berkaitan dengan pendidikan Islam. Kalau di rumpun SD ya saya kira agama itu hadir sebagai solusi ya, misalnya memberikan gambaran tentang pendidikan lingkungan. Nanti muncul Islam dan isu-isu lingkungan. Nah, itu bisa diangkat seperti itu. Nah, ini anak-anak nanti mengevaluasi lah. Kemampuan mengevaluasi kan tentu ada indikatornya. Begitu pula kemampuan menganalisis. Nah, yang terakhir adalah kemampuan menciptakan solusi. Nah, ini kemampuan tertinggi sebut saja gitu ya. Dari masalah sosial yang ada. Kan tidak mungkin Islam itu hanya jadi doktrin ajaran, tapi harus hadir melihat konteks sosial. Jadi ini juga salah satu indikator menciptakan solusi. Nah, jenengan kan banyak berhadapan dengan kehidupan sosial. Masa ono jalan rusak, Islam solusinya apa? Lah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini harus hadir seperti itu. Nah, ini bisa diukur dari kemampuan menciptakan solusi dari masalah sosial, masalah ekonomi, masalah budaya, bahkan masalah politik dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, contoh evaluasi dalam PAI, misalnya menyusun argumen tentang pentingnya kejujuran berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, sudah tahu ayatnya, sudah tentu banyak yang hafal ya. Apa bunyinya? Halo? Jadi Pak, Bunyinya apa? Perintah kejujuran ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida kan gitu kira-kira ya. Jadi ini nanti bisa diturunkan dari beberapa ayat yang itu evaluasinya sudah higher order thinking skill. Minimal ada analisis, evaluate dan eh, problem solving, menciptakan solusi ini. Nah, kemudian bisa juga menganalisis sebab akibat dari kurangnya kepedulian sosial dalam perspektif ajaran zakat misalnya. Oke, sugih blegedu tapi nggak pernah zakat kan kayak gitu. Atau ya misalnya tetangganya itu nggak bisa makan, tapi kok ada salah satu kiai misalnya itu pergi umroh terus haji terus. Nah, kira-kira itu harus dianalisis sebab akibatnya apa? Apakah umrohnya hajinya wajib atau sesuai ajaran Nabi eh, pahalanya itu lebih baik di apa ya istilahnya diutamakan orang yang makan kayak gitu atau nggak kuat makan tetangganya ini kan penting sebenarnya. Nah, kemudian merancang program dakwah digital yang bisa diterapkan oleh remaja masjid dan seterusnya lah ini contoh aja. Nah, kemudian bagaimana sih analisis penilaian HOTS kan kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi yang pertama, tingkat pencapaian siswa pada level HOTS tadi, analisis, evaluate, dan create ya, menciptakan solusi. Sudah tahap mana? Misalnya, oh ini Pak berdasarkan analisis HOT pada soal ini, siswa hanya bisa menganalisis problematika sosial, tapi mereka belum bisa mengevaluasinya. Apa sih penyebab banyak remaja menggunakan narkoba misalnya? Apalagi menciptakan solusi. Nah, ini kan bisa digunakan untuk pemetaan itu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dan kelemahan siswa. Nah, ini siswa mampu kayak gini, tapi ada siswa yang belum. Kira-kira apa? Baik itu secara kognitif maupun afektif. Nah, itu salah satu eh,
tujuannya lah atau arahnya ya. Efektivitas metode pembelajaran dan asesmen yang digunakan guru jelas. Metode ini berkaitan dengan cara mendeliver, menyampaikan materi PAI, tetapi kok siswanya kok nggak dong-dong ini penyebabnya apa sih kan kayak gitu? Apakah metodenya yang salah atau bagaimana? Nah, digunakan juga untuk mengidentifikasi rekomendasi tindak lanjut. Misalnya perbaikan soal, pendekatan pembelajaran, bukunya diganti misalnya, atau caranya, ayolah kita outing kelas itu misalnya. Itu dalam konteks di SDMI ataupun di SMP MTS misalnya gitu ya, atau jenjang yang lain. Nah, teknik analisis itu ada dua, sama kayak nanti panjenengan menganalisis data dalam penelitian, kualitatif atau kuantitatif, atau sebaliknya. Ya. Atau bisa yang ketiga, mixed method. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan hanya dua ini. Analisis kuantitatif ya ini untuk menghitung skor rata-ratanya, distribusi skor atau ketuntasan dari masing-masing rubrik misalnya gitu. Sekarang saya ini kuliah juga pakai HP itu, laptop ya. Kemudian analisis kualitatif ini mengkaji narasi jawaban siswa. Nanti ditinjau dari teori yang digunakan, tidak boleh asal-asalan misalnya gitu ya. Argumen dan kreativitas dalam tugas proyek. Nah, ini contoh analisis hasil penilaian HOT ya. Nah, tujuannya apa sih? Setelah dievaluasi, sudah ada bentuknya. Tujuannya yang pertama meningkatkan mutu pembelajaran PAI agar relevan dengan kehidupan nyata, kontekstual, mengikuti zaman kan tidak melulu contohnya itu pun nggak kontekstual, nggak digital kan nggak sesuai zaman gitu ya kira-kira. Kemudian mendorong peserta didik berpikir reflektif dan berperilaku religius secara kontekstual. Jelas ini ya. Memberikan umpan balik guru untuk perbaikan strategi pembelajaran, metode, bahkan materinya itu bisa juga kayak gitu. Nah, ini proses evaluasi hasil penilaian. Jadi kalau panjenengan sudah melakukan penilaian, nanti dievaluasi. Pertama, bisa dari aspek instrumennya tepat atau belum. Nah, maka evaluasi HOT memerlukan instrumen penilaian yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Bisa ya, ini contoh ya, soal esai terbuka, studi kasus, proyek. Maka saya sering menggunakan tugas itu ya berbasis proyek, dengan menciptakan artikel, menganalisis sesuatu gitu ya, tidak hanya jawablah soal berikut, jelaskan pengertian rukun Islam itu tidak, tetapi minimal tadi ya esai terbuka, analisis misalnya, atau studi kasus di MI mana membuat soal hot dalam PAI misalnya, atau proyek ya, atau portofolio itu juga bisa. Jadi misalnya siswa diminta membuat sebuah studi ya, yang itu studinya membutuhkan keikutsertaan di dalam lomba, maka portofolionya bisa berupa sertifikat, artikel, tentu dalam konteks pendidikan agama Islam, yang menuntut siswa untuk menerapkan konsep PAI dalam situasi terbaru. Nah, ini prosesnya ya, evaluasi hasil penilaian itu bisa mengidentifikasi yang pertama instrumen yang tepat. Tepat atau tidak itu bisa dilihat dari situ. Kemudian yang kedua, rubrik penilaian yang jelas. Nah, agar objektif, penilaian itu kan tidak berdasarkan suka tidak suka, kita nggoku apa ora, dulurku apa ora, tidak boleh ya. Tapi rubriknya harus jelas ya. Ini untuk menjaga objektivitas, rubrik penilaian yang jelas, terperinci, rinci, jelas ya, detail gitu ya. Ini sangat penting. Rubrik ini mengidentifikasi kriteria spesifik setiap tingkat kemampuan higher order thinking skill. Misalnya kurang memahami, cukup memahami, memahami dengan baik, sangat memahami. Nanti skala Liketnya bisa dirinci. Misalnya kurang memahami itu 0 sampai 50. Cukup memahami 50 sampai 60. Memahami dengan baik 60 sampai 80, sangat memahami 80 sampai 100. Misalnya skala Liketnya gitu. Nah, kemudian juga bisa melalui observasi dan catatan. Nah, selain tes tulis kan tidak mungkin anak itu berhenti di soal, di buku teks ya, jawaban. Tetapi bisa melalui observasi selama proses pembelajaran dan catatan atau catatan anekdot ya istilahnya itu tentang partisipasi dan pemikiran siswa seperti itu.
Nah, ini juga bisa. Nanti ada rubriknya ya, rubrik observasi dan apa ya catatan. Ini bisa untuk riset sebenarnya ya. Kemudian penilaian diri dan penilaian sejawat. Nah, biasanya ada kesempatan siswa itu diberikan untuk menilai diri sendiri. Bahkan ini sering saya lakukan. Coba kira-kira Anda itu nilainya berapa? Disuruh menilai sendiri, nggak mungkin siswa itu bohong. Pasti dia, wah aku nggak bisa, masuk nilai 100 tuh pasti kayak gitu. Nah, di dalam konteks lain, misalnya program guru penggerak kemarin yang sudah berlalu, itu juga ada istilah penilaian diri. Itu disuruh menilai diri sendiri dan ini lebih susah sebenarnya. Di dalam sertifikasi dosen itu ada namanya deskripsi diri atau DD. Ini juga susah. Ya. Di dalam apa namanya penilaian akreditasi prodi ataupun institut, universitas, sekolah tinggi, akademi, ini juga ada namanya laporan evaluasi diri. Selain itu ada sebutan lain namanya apa ya? Selain LED itu sekarang namanya kemarin apa ya? Saya kok lupa namanya ya. Laporan evaluasi diri. Namanya kemarin itu coba saya cek ya nanti ya. Pokoknya dia itu bersifat kualitatif lah seperti itu. Nanti kita contohkan ya beberapa laporan ataupun bentuk penilaian deskripsi diri itu ada. Nah ini nggak semua orang bisa harus dibiasakan dan nggak bisa pakai AI ChatGPT nggak mudeng kontak. Wong ini kan penilaian objektif menarasikan apa adanya harus ditulis jujur. Orang ngapus itu pasti akan ketahuan ya. Maka sebenarnya orang jujur atau tidak itu bisa dilihat dari penilaian diri, deskripsi dirinya itu kayak gimana gitu ya. Atau laporan evaluasi dirinya itu gimana. Karena nggak bisa kok apa namanya eh berbasis ngapusi itu nggak bisa sekali. Nanti kita akan contohkan ya beberapa bukti ataupun contoh deskripsi diri atau evaluasi diri ya. Sebentar saya tak cari filenya ya. Nanti biar nggak ini deskripsi diri gitu ya. Tetap ya, tetap laporan evaluasi diri namanya. Oke, udah ketemu nanti kita contohkan. Nah, atau penilaian sejawat sama. Penilaian sejawat kalau dosen, kalau saat sertifikasi dulu, kalau sekarang malah melalui PKDP ya, peningkatan kompetensi dosen pemula itu yang di dosen di Kementerian Agama. Kalau yang di Kemdikbud, pekerti itu ikutnya. Nah, kalau yang guru kan ikutnya PPG ya dulu. Sekarang ya, itu kayak saya nggak tahu teknisnya, tapi kayaknya juga ada semacam portofolio ataupun deskripsi diri. Nah, kalau dosen biasanya ada penilaian kepada rekan sejawat, pimpinan, dan juga mahasiswa. Kalau guru idealnya sih harusnya ada ya. Jadi siswa itu diberi akun nanti untuk menilai dosennya atau gurunya. Itu ada itu kalau di penilaian apa namanya sertifikasi itu ada. Nggak tahu kalau di PPG itu ada atau tidak. Nanti panjenengan bisa cerita itu. Nah, ini analisis hasil penilaian HOT ya. Tadi sudah evaluasinya, tahapannya, contohnya. Sekarang analisisnya. Nah, yang pertama bisa melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, siswa kan sudah ada nih hasilnya kan, jadi kan anggap saja kemarin sudah melakukan penilaian kan gitu ya dari materinya Bu Rindra Bu kemarin. Aja turun tekan kini toh? Nah, ini menganalisis jawaban siswa untuk mengidentifikasi area di mana Angkat mereka mau. menunjukkan pemahaman. Siapa ini yang bocor ini? Pemahaman dan kemampuan HOT yang baik serta di mana mereka mengalami kesulitan. Nah, ini penting. Jadi mereka itu dianalisis kekuatan dan kelemahannya dalam hasil jawaban tentunya kan. Hasil jawaban siswa dari soal hot yang panjenengan berikan. Wah, ini kan hasil ya. Sudah menilai ini. Bukan lagi saya tidak perlu menjelaskan proses penilaian tentu clear kemarin. Misalnya siswa sebagian besar itu mungkin menganalisis ayat tentang toleransi. Tetapi kesulitan dalam mengevaluasi implikasi dalam konteks masyarakat yang multikultur. Misalnya di Kaloran.
Jadi wah agak susah Pak. Nah, apalagi jenjang SDMI kan berat. Kemudian pengelompokan dan kategorisasi. Nah, ini jawaban-jawaban itu dikategorisasi tingkat dari hotnya, apakah ini level analyze, level evaluate, atau level create, nah, menciptakan solusi. Ya. Oh, ini baru tahap analisis. Kan ada rinciannya kemarin tentu sudah dijelaskan Bu Rindra ini. Evaluasi ada kriterianya, create juga ada kriterianya gitu ya. Nah, ini membantu guru melihat pola umum dalam pemikiran siswa atau membantu dosen juga bisa. Nah, kemudian dari situ ke yang ketiga, dianalisis kesalahannya. Jenis kesalahan yang sering dilakukan siswa itu apa? Misalnya gini ya, dia itu sering membuat apa ya, bersifat konseptual, kurang pemahaman materi, prosedural, kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah berpikir dalam menerapkan ayat-ayat toleransi misalnya gitu. Atau faktual, kesalahan dalam mengingat informasi. Nah, ini juga bisa dijadikan indikator bahwa kesalahan ini bisa level pemahaman materi, penerapan langkah-langkah teknis, dan juga faktual, yaitu mengingat informasi. Nah, kemudian yang keempat, ini bisa mengidentifikasi pencarian pola ya dan tren. Bagaimana sih hasil penilaian itu digunakan atau yang keempat ini kita mencari pola dengan menganalisis data secara keseluruhan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang signifikan. Misalnya gini, ada topik tertentu dalam PAI yang secara konsisten menantang kemampuan hot siswa. Apakah ada perbedaan kinerja hot antara kelompok siswa tertentu? Misalnya begini. Siswa diberi soal level analisis, tadi apa evaluasi dan grade tentang penerapan ayat-ayat toleransi di dalam konteks masyarakat multikultur di Kaloran. Tetapi siswa itu tidak bisa menerapkan pola itu. Nah, ini baru level analisis misalnya. Nah, tapi ada juga mereka yang trennya kok bisa menerapkan secara faktual, Pak. Ah, berarti tren polanya mengarah ke sana seperti itu. Nah, yang terakhir adalah diinterpretasikan. Nanti teman-teman ketika sudah menulis bab 4, ya, ini kan hasil. Nah, nanti ada interpretasi dari hasil penelitian atau hasil penilaian dalam konteks ini ya. Itu tidak bisa disajikan mentah. Harus diinterpretasi bahkan dievaluasi dari teori yang sudah ada dengan yang Anda temukan. Relevan enggak untuk menemukan novelty kan kayak gitu. Nah, di dalam konteks penilaian pun sama. Jadi hasil itu diterjemahkan menjadi simpulan yang bermakna pada tingkat penguasaan HOT. Apakah siswa hanya level analisis, apakah sudah sampai level evaluasi, atau bahkan level kreasi, menciptakan solusi kan gitu. Nah, manfaatnya ini bisa untuk refleksi pembelajaran, perbaikan pembelajaran, bisa untuk pengembangan kurikulum, feedback dari siswa. Pak, saya kok dinilai sekian, ini loh hasilmu. Kamu belum bisa hot level grade, baru level analysis, misalnya gitu ya. Atau bisa menjadi pertimbangan decision ya, pengambilan keputusan seperti itu. Nah, ini tambahan ya. Sebenarnya ini harusnya di awal tapi tidak apa-apa. Jadi kemampuan abad 21 era digital yang hot ini kan eh, apa ya? Kita mengarah kepada ya WO 21 apa? sebenarnya sejak 2000 ya. Ini harus kita ciptakan generasi yang mampu bisa ke sana gitu ya. Dan ini memang serba sekarang itu istilah lagunya Yusuf Islam itu ya Cat Stevens itu yang dipopulerkan Mr. Big itu kan White Wood ya, dunia yang tidak linier gitu ya, dunia yang rusak, dunia yang kacau ya. Itu kalau gampangnya gitu. Maka kita harus pendidikan agama Islam yang futuristik, antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, terutama tentang ilmu dan teknologi. Nah, peluang ini bukan ditunggu tapi dicari, tapi diciptakan. Order thinking, Ya, ini penting. Maka efforts. bagaimana siswa melalui PAI ini bisa ke sana? Nah, menurut Prof. Slamet, ini manusia Indonesia wajib berpikir, bertindak, dan bersikap secara ini. Saya rinci di sini banyak sekali ya. Ini kan kemampuan berpikir tinggi juga, semuanya hot ini ya. Kritis, intuitif, imajinatif, kreatif, inventif, inovatif, inspiratif,
inisiatif, komunikatif, pokoknya tip-tip semua ini. Kolaboratif, alternatif, transformatif, adaptif, aktif, proaktif, promotif, futuritif, motivatif, kolektif, kompetitif, globalitatif, preventif, kuriositif, komprehensif, pluralitif, dan seterusnya. Nah, ini kita itu punya teori seperti ini. Tidak perlu mengacu Anderson Gradwell lah atau taksonomi Bloom. Iya, dalam konteks pembelajaran dipakai itu iya. Tapi wawasan kita tentang kemampuan abad 21 harus dikembangkan secara meluas seperti itu. Termasuk ekstensif, reformatif, diversifikatif, simulatif, kuantitatif, kualitatif, inklusif, teknologi literatif, numeratif, disruptif, akseleratif, konstruktif, afektif, deskriptif, sampai sistemik seperti itu. Jadi ini bentuk-bentuk kemampuan abad 21 yang levelnya higher order thinking skill. Kalau di luar ini berarti lower order thinking skill atau LOT ya. Nah, ini kemampuan abad 21 dari perspektif pandang. Siswa dalam pembelajaran PAI atau penilaian harus punya namanya sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang. Ini dalam filsafat tentu ada apa namanya paradigm ya, paradigma kan. Cara pandang, kepentingan pandang, nilai pandang, sejarah pandang, ideologi pandang, konstitusi pandang, budaya pandang, oposisi pandang, pemerintah atau posisi pandang, lingkaran pandang, agama atau religius pandang kan istilah way of life ya. Dan sistem pandang. Jadi mungkin selama ini kita tahunya hanya sudut pandang, padahal banyak sekali teorinya. Nah, ini kalau mau hot higher order thinking skill yang benar-beneran, tidak hanya hapus-hapusan gitu ya. Nah, kita juga harus punya legitimasi hidup, mulai dari spiritual, moral, intelektual, yudisial itu apa ya, yudisi, KY itu ya, sosial, etikal, estetikal, kinestetikal. Nah, untuk pemimpin harus punya pemimpin yang ilmuwan, wasis, wantip, waskito kan. Oh, dia itu tahu sebelum reti sak durunge winarah kan gitu ya. Ini wasis, lantip, waskito. Dia waskito itu tahu sebelum ini, sebelum diberitahu. Laduni lah kira-kira. Gunawan, budiman, dermawan, negarawan. Ada yang namanya dermawan enggak? Gunawan ada? Nah, ini diinspirasi dari legitimasi hidup khususnya untuk jadi pemimpin. Ya, ini kemampuan yang tentu abad 21 ini. Nah, selain itu, multiple intelligence ini kan tidak mengacu teorinya siapa namanya? Eh, saya kok lupa ya. Gardner ya. Lewat Gardner. Tidak hanya itu ya. Ini harus punya kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan cinta. Nah, sekarang kan pemerintah kayaknya sudah mengadopsi kecerdasan cinta baru ya, baru mengadopsi. Makanya di Kementerian Agama itu ada kurikulum berbasis cinta. Harusnya kan sejak dulu, kenapa baru sekarang gitu ya? Kemudian ke kecerdasan kolektif, kecerdasan moral, kecerdasan etika, kecerdasan estetika, kecerdasan kinestetika, kecerdasan alami diri, rasa ingin tahu, wah macam-macam ini. Nah, kita juga harus punya budaya keunggulan, the culture of excellence, budaya kebersamaan, budaya kerasan berpikir tunggal, ya. Dan jangan kerasan berpikir tunggal, dangkal, sempit, rendah, jangka pendek, sumbu pendek ya. Tetapi harus syarat ilmu baru yang dilakukan melalui pengembaraan wilayah-wilayah keilmuan yang belum tersentuh oleh manusia-manusia di planet bumi, khususnya dalam pendidikan agama Islam ya. Kita harus menggunakan akal sehat, hati nurani dalam menghadapi perubahan yang konkuren, yaitu linear, non-linear, akseleratif, dan eksponensial. Semuanya probabilitasnya tinggi. Maka era sekarang itu kita nggak tahu ya. Cukup presiden kok didalemi apakah ijazahnya palsu atau tidak. Nah, ini kan tidak terduga. Seperti itu. Banyak pula pejabat yang ternyata melakukan serong kanan, serong kiri. Nah, itu tidak terduga. Maka kita harus hati-hati di kehidupan saat ini. Apalagi sekarang era digital kayak gitu ya. Harus hati-hati kita.
Nah, selain itu juga kemampuan yang urgent di abad 21, kalau kita kan sekarang levelnya hanya hot ini ya, berpikir tinggi, kalau bahasanya Jawa berpikir dhuwur, yaitu higher order thinking skill. Ini hanya baru satu tok sebenarnya. Maka menurut Prof. Slamet itu ya, kita harus berpikir dalam. Maka sekarang Kemendikbudristek mengembangkan deep learning, pembelajaran mendalam. Harusnya tidak hanya deep learning, harus satu paket dengan deep thinking. Nah, ini soalnya saya nggak jadi menteri ya, jadi gagasannya nggak komprehensif ya. Kecuali saya jadi menteri itu pasti ini sudah kita terapkan konsep ini ya. Berpikir mendalam, tidak hanya deep learning lah, deep learning tapi pemikirannya berpikirnya tidak mendalam ya sama aja kan gitu kira-kira ya. Harus sepaket ini deep thinking dan deep learning. Jangan hanya menggelorakan deep learning tapi tidak deep thinking sama aja gitu ya kira-kira. Kemudian berpikir jauh atau long range thinking. Nah, kita kan hanya berpikir tinggi tok tapi tidak berpikir dalam, berpikir jauh. Ini teorinya orang Indonesia yang buat, tidak orang Barat. Nah, kita baru level penilaian hot. Kenapa hanya hot? Kenapa nggak deep thinking, deep length thinking? Nah, ini harus kita ketahui. Berpikir majemuk, bahasa Jawanya rangkep, multiple thinking. Jarang kan kita mendengar istilah ini. Kemudian berpikir utuh atau ngabei, bahasa Jawanya. Atau comprehensive thinking. Ini juga harusnya masuk. Penilaian berbasis deep thinking. Penilaian berbasis multiple thinking. Penilaian berbasis broad thinking. Penilaian berbasis comprehensive thinking. Ini kan bisa jadi judul tesis Anda loh ini loh. Karena ini belum banyak ini. Sangat menarik ini menurut saya. Nah, kemudian yang terakhir, berpikir strategis. Adoh bahasanya itu ya. Long range thinking. Dan membutuhkan manusia yang memiliki kapabilitas tinggi. Lah inilah urgensi kemampuan abad 21 tidak hanya higher order thinking skill atau dhuwur atau berpikir tingkat tinggi, tapi juga dalam, jauh, majemuk, luas, dan strategis. Dhuwur, jero, adoh, rangkep, ombo, ngabei, dan seterusnya. Seperti itu. Oke ya, ini tambahan saja biar wawasan kita luas. Nah, abad 21 ini kenapa sih kita harus berpikir adoh, ombo, jangkep, dan seterusnya? Karena sulit ditebak tadi, sulit diprediksi, ambigu, tidak pasti, kompleks, komplikatif, independen, interdependen, tanpa batas, terpori, mudah berubah, lumar ya. Perubahannya akseleratif, eksponensial, sehingga diperlukan manusia-manusia yang ramah masa depan, tentunya dalam pembelajaran PAI ya, memiliki kapabilitas tinggi yaitu menguasai bidang keahliannya ya. PAI ya ahli PAI yang dengan teknologi abad 21 cepat, cekat, tepat, gesit, luwes, lentur, adaptif, antisipatif, proaktif, dan bahkan promotif. Nah, masa depan dihadapkan pada perubahan yang syarat dengan turbulensi, volatility, perubahan tak menentu. Sekarang itu ngeri ya, kita satu hari ini diributkan dengan isu tentang LM dan RK, kemudian ijazah palsu. Sekarang bergilir lagi Soeharto mau diusulkan jadi presiden, padahal mensosnya siapa namanya, Caipul, lah kan berat ini. Nah ini isu berkembang terus tak menentu ya sekarang itu. Kalau bahasanya itu esok dele awan tempe kan gitu ya. Kemudian unpredictably, unconstantly, complexity, ambiguity, dan seterusnya. Nah inilah abad 21 yang memang gila. Sekarang itu ngeri sekali. Nah, sekarang kita bisa contohkan praktiknya, evaluasi dan analisis hasil penilaian hot itu kayak gimana. Dan nanti kita bisa contohkan deskripsi diri atau laporan evaluasi diri. Nah, nanti tugasnya buat evaluasi dan analisis penilaian hot dalam pembelajaran PAI bebas ya. Di jenjang SDMI boleh, SMK, SMK, SMA, MA, atau SMP, MTS boleh. Atau perguruan tinggi juga boleh. Nah, saya contohkan ini. Apa dulu ini ya? Bentar. Misalnya ini contoh deskripsi dulu dulu ya ini ya contoh ya.
Nah, ini deskripsi diri yang dulu saya lakukan saat mau pengajuan sertifikasi profesi dosen seperti itu. Nah, deskripsi diri dosen ini diukur juga dari beberapa kompetensi aspek karena ini adalah konteksnya dosen profesional, pendidik profesional, maka dari aspek pertama pengembangan kualitas pembelajaran ada usaha kreatifnya, kemudian dampak perubahannya apa, disiplin ya, keteladanan, apalagi ini, keterbukaan terhadap kritik. Kemudian yang kedua aspek pengembangan keilmuan, produktivitas ilmiah, makna dan kegunaan, dan seterusnya. Jadi ini nggak mungkin bisa bohong, harus ada bukti juga. Misalnya begini ya, pengembangan kualitas pembelajaran, usaha kreatif. Berikan contoh nyata, semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, ini bisa 150 kata. Nah, ini diceritakan aja apa adanya. Sejak 2017 saya menjadi dosen tetap, dulu masih Stainu ya. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia MSD, Bahasa Indonesia bla 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 bla. Sesuai background pendidikan S1 PGMI dan S2 saya pendidikan Bahasa Indonesia. Pengumpulan RPS dan nilai melalui siakat sesuai selalu tepat waktu. Saya mengajar sesuai RPS bla 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 melalui platform ini website saya pun saya masukkan dulu waktu belum.com dan YouTube juga ini kumpulan video-video saya kumpulkan. Jadi bisa langsung diklik, gak hanya omon-omon kayak gitu. Sebelum pandemi, pembelajaran digital sudah dilakukan. Saya menggunakan e-learning, Edlink, Zoom, dan seterusnya. Nah, ini bisa. Bahkan contoh-contoh ya. Semester ini saya mendampingi sastrawan ini, Kepala MI, Prengapus, dan seterusnya. Ini juga semuanya berbasis bukti. Ya, kalau ada bukti dicantumkan aja kayak gini. Jadi mereka itu tinggal klik nanti. Kayak gini semuanya ada URL-nya, tidak omon-omon. Nah, ini contoh tentang deskripsi diri yang aspek eh, kompetensi profesional dosen seperti itu. Guru pun nanti sama kayaknya. Nah, sekarang contoh laporan evaluasi diri dalam konteks program studi. Ya, ini contoh saja ya. Mana ya? Hmm, hmm, hmm. Berarti sudah saya buka loh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh laporan evaluasi diri. Judulnya pun LED gitu ya. Laporan evaluasi diri program studi PIAUD ya. S1 FTK. Nah, ini ada cover, ada identitas. Jadi ini diklik langsung muncul semuanya, tidak kosongan ya. Ini identitas UPPS ya, pengelola prodi, akreditasinya, namanya, termasuk identitas pengisi laporan LED-nya ini juga ditulis semua di sini. Diklik, namanya semuanya muncul seperti ini. Ya, tidak omon-omon gitu kan. Tertanda tangan. Nah, prakata. Terus bagian-bagiannya karena ini adalah konteksnya akreditasi harus ada laporan evaluasi diri maka ada bagian UPPS, bagian kriteria satu visi misi dan seterusnya. Ini contoh ya. Nah, misalnya pengelola prodi PPS. Fakultas identitas jadi ditulis seperti ini. Pengelola teman-teman Temanggung alih bentuk bla bla. Jadi diklik semuanya berbasis bukti surat keputusan rektor, apa namanya S1 PAI, MPI, SK Rektor semuanya ada tinggal diklik. Jadi tidak omon-omon. Ini namanya contoh laporan evaluasi diri yang konteks program studi. Kalau tadi punya saya kan deskripsi diri personal. Begitu pula program guru penggerak kemarin juga ada deskripsi diri yang rinci ya tidak omon-omon seperti itu. Ya, itu contoh laporan evaluasi diri dan deskripsi diri. Sekarang contoh instrumen penilaian HOT ya. Ini contoh soal esai terbuka. Anggap saja sudah dianalisis gitu ya kira-kira. Nah, ini instrumen penilaian HOT soal esai terbuka. Topiknya toleransi dalam Islam dan penerapannya di Indonesia. Nanti bisa diganti tema yang sesuai dengan kurikulum PAI gitu ya. Soalnya ini dari aspek analisis, evaluasi, dan krit tadi sesuai level hot ya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Quran, bla 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 bla. Nah, ini contoh rubrik penilaian. Jadi skala Liketnya menganalisis itu dari skor 1 sampai 4. Ya.
persentasenya kalau yang satu itu kurang skala Liketnya ya. Kalau dua itu cukup. Kalau yang tiga itu baik, yang empat sangat baik. Jadi Anda bisa menggunakan konsep ini. Ini aspek penilaian, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta seperti itu. Nah, contohnya ini. Tingkat kemampuan siswa. Kalau hanya mengidentifikasi prinsip toleransi dengan tepat atau tidak relevan. Tidak mampu memberikan contoh ayat atau hadis yang mendukung, maka nilainya satu atau kurang. Kayak gitu. Kemudian kalau cukup mengidentifikasi beberapa prinsip toleransi, namun penjelasannya kurang mendalam atau kurang relevan dengan konteks Indonesia. Contoh ayat atau hadis yang diberikan kurang tepat atau penjelasannya kurang kuat. Ini nilainya dua, cukup. Kalau tiga, menganalisis prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Quran dan hadis dengan cukup baik dan relevan dengan konteks Indonesia. Mampu memberikan contoh bla bla bla, nilainya baik. Tapi kalau sangat baik atau skornya 4, menganalisis prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Quran dengan sangat baik mendalam dan sangat relevan dengan konteks keberagaman Indonesia. Mampu memberikan contoh bla 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 bla. Ini nilainya 4, sangat baik. Itu level menganalisis atau analyze. Kemudian kalau level mengevaluasi, evaluate sama, kurang, cukup, baik, sangat baik. Begitu pula yang mencipta. Nah, nanti panjenengan itu bisa menganalisis penilaian HOT di PAI bisa jadi tesis loh sebenarnya loh. Banyak kok tesis yang menganalisis soal itu. Oke ya, saya lanjutkan contohnya. Nah, sekarang dianalisis. Misalnya ini contoh saja kok ya. Setelah memeriksa jawaban dari 30 siswa, guru PAI menemukan data. Misalnya 5 siswa atau 17% mendapatkan skor satu. Dia kesulitan mengidentifikasi prinsip toleransi dan contoh dalil. Misalnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian 10 siswa, 33% ini dari 30 siswa ya. Mampu mengidentifikasi prinsip namun penjelasan dan contoh dalil kurang tepat. Sampai skor terakhir, skor 4, menganalisis dan dengan baik bla 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 hanya 3 siswa atau 10%. Nah, ini kan oh, hasil temuan analisisnya seperti ini. Ini contoh analisis. Nanti kalau mau disusun kayak laporan tugas akhir ataupun tesis, ya harus dibuat paragraf. Ini kan contoh saja, simpel ya. Kemudian level mengevaluasi pun sama. 7 siswa 23 itu yang mendapat skor satu tidak mampu, misalnya gitu ya. 13 siswa mendapat skor 2 mampu menyebutkan tantangan dan seterusnya. Yang level mencipta pun sama. Nah, setelah itu diinterpretasi. Nah, ini biasanya bab 4 kalau Anda mau menulis kayak tesis gitu ya. Dari data di atas, sebagian besar bla bla bla. Nanti didialogkan dengan teori atau temuan riset orang lain. Hal ini selaras dengan temuan misalnya Sunirman. Dia menemukan bla 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 yang intinya sudah sesuai dengan teori ini karena mampu menerapkan prinsip toleransi dengan ayat bla 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 bla. Seperti itu. Ini interpretasinya. Nah, ini setelah interpretasi ada rekomendasi. Misalnya perlu penguatan pemahaman konsep karena siswa tidak bisa memahami konsep toleransi, dalilnya, dan penerapannya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Nah, nanti silakan dibuat contoh hasil evaluasinya, analisisnya. Nanti saya share yang PDF atau doc, nanti tugasnya di ini. Ada juga yang lebih simpel sebenarnya. Mana tadi ya? Misalnya, mana tadi tuh? Ini ya. Analisis hasil penilaian HOT materi akidah akhlak misalnya. Masih rumpun PAI ya. Misalnya materi saya besarkan. Materinya iman kepada hari kiamat. CP-nya atau TP ATP nanti disesuaikan menganalisis pengaruh iman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya tipe evaluasi dan analisis. Ingat soalnya HOT itu ada tadi apa? Analyze, evaluate, and create ya mencipta. Bayu adalah seorang siswa kelas 4 yang rajin ibadah. Jujur berkata bla bla bla. Menurutmu bagaimana kaitannya? Nah, kunci jawabannya ada misalnya ini gampang seperti itu. Nah, hasil penilaian atau rubrik skor ini ada kriteria, skor dan deskripsi. Misalnya kriteria analisis hubungan perilaku skornya 4. Deskripsinya menjelaskan hubungan secara logis dan mendalam. Pemberian alasan skornya 3. Deskripsinya memberikan alasan sesuai namun kurang lengkap.
ketepatan konsep, skornya 4, menunjukkan pemahaman konsep iman kepada hari kiamat dengan benar. Total skor ini 11, skor maksimum 12. Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana, Pak? Bisa Anda mencari di pedoman penilaian rubrik atau penilaian skor. Deskripsinya tinggal dideskripsikan secara rinci. Yang penting ada teorinya. Jadi itulah teknik menurunkan kriteria dan skor dalam sebuah penilaian. Nah, harusnya ini masuk ke metode penelitian sih, cuman ini kan konteksnya penilaian pembelajaran hot ya. Nah, analisisnya misalnya nama siswa, Kailani Kumairoh ya. Jawaban singkat siswa, Bayu sadar bla 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 bla. Skornya tadi ya 10. Ini 11 berarti, sorry. 11. Analisis siswa menunjukkan pemahaman hot level analisis dan evaluasi karena di sini hanya level tadi levelnya hanya evaluasi dan analisis ya. Nah, disimpulkan setelah itu sebagian besar siswa 80% mampu mengerjakan soal. Tindak lanjutnya KKM atau KKTP ya kalau kurikulum 2013 KKM kalau kurikulum Merdeka kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Guru akan menambahkan ini yang tindak lanjut atau rekomendasi. Saya kira itu simpel sebenarnya. Yang penting nanti panjenengan itu bisa melakukan penilaian terhadap hasil penilaian yang hot, levelnya mau analyze, evaluasi atau tadi apa mencipta, nanti dianalisis, diinterpretasikan, bahkan disimpulkan dan diberi rekomendasi. Ya, nanti dikasih cover gitu ya kira-kira. Nah, terakhir tugasnya jangan lupa buatlah evaluasi dan analisis penilaian hot, topiknya bebas ya. Tapi dalam pembelajaran PAI boleh di jenjang STMI, SMP MTS, SMA, SMK atau MA ataupun di perguruan tinggi. Mungkin itu paparan singkat yang semoga jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan nanti kita diskusi. Silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ada enggak? Halo, ada enggak? Tidak ada? Kalau nanti dikasih soal harus bisa loh ya. Itu contoh saja. Nanti bisa berkreasi lagi. Oh nggak tidak ada yang baku sebenarnya apa model evaluasi dan analisis itu. Jadi model evaluasi dan analisis itu yang paling penting ada hasil. Hasilnya nanti bebas dari soal-soal hot yang di MISD atau SMP. Nanti jenengan minta aja kalau kebetulan guru ya nanti tinggal dianalisis ya di apa di contoh ini tadi ya. Contoh ini. Nah, topiknya apa? Nanti boleh dikembangkan, dikasih koper, dikasih pendahuluan juga boleh. Jadi harus lebih kreatif, lebih mendalam gitu ya. Contoh soalnya apa? Tapi kira-kira yang wajib ada adalah level hotnya apa? Apakah analisis, evaluate, atau create? Ini yang paling penting, yang harus wajib ada. Kemudian dari level itu, skalanya jangan lupa, skala Liketnya. Apakah dari menganalisis ya, dari soal ini, dia levelnya 4 itu kan 4 berarti baik sekali, sangat baik ya. 3 baik, 2 cukup, atau satu kurang. Ini kan kuantitatifnya. Tapi secara kualitatif ini penjelasannya. Mengidentifikasi prinsip toleransi, bla 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 bla. Ini yang kualitatifnya. Jadi inilah bentuk analisis yang kualitatif atau kuantitatif. Seperti itu. Nah, nanti dari situ tinggal diinterpretasi. Ini contoh hasil penilaiannya. Diinterpretasi di sini, ya. Lebih banyak, lebih bagus kalau bisa pakai teori. Ini kan karena tadi buru-buru ya, saya juga baru buka. Ini contoh saja, seperti itu. Nah, selain itu juga ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dalam konteks ini bisa jadi nanti untuk guru, untuk siswa. Tapi beberapa saya searching gitu ya. Ini bisa kok jadi sebuah karya kok ya. Ini contohnya, saya cek tadi
Mana tadi? Ini ya. Ini ada contoh skripsi ya. Analisis bukti soal hot mata pelajaran PAI di SMA Negeri Pekanbaru Aceh Besar. Ini bisa jadi skripsi. Nah, nanti bisa Anda tiru ini di April-nya ini. Modelnya bagaimana? Levelnya apa? Nah, ini kan bisa ya. Klasifikasi dan kualifikasi soal. Kalau ini kan lebih ke soal ya. Kalau yang panjenengan lakukan nanti bisa merujuk soal saja, butir soalnya, atau sudah rubriknya atau instrumennya lebih rinci. Seperti itu. Yang lain juga saya temukan tadi beberapa yang lebih ini ya, lebih tapi skripsi juga ini kayaknya. Tesis boleh kok. Analisis hot pada soal ujian akhir kelas 6 KMI dalam kelompok mapel di Rosa Islamiyah di Pondok Pesantren Modern Tazakan Batang. Saya pernah ke sana ini. Memang dia dia lebih modern daripada Gontor sebenarnya karena sebenarnya cashless tidak cashless gitu ya. Pakainya semuanya sudah QR code dan macam-macam di sini. Nah ini juga level hot soal ujian akhirnya saja boleh seperti ini ya. Jadi tugas dari pertemuan kita ini pun sudah bisa jadi skripsi gitu loh. Bisa jadi tesis sebenarnya, nggak hanya jadi tugas gitu kira-kira. Oke ya ini contoh nanti bisa dikembangkan contoh-contoh yang lain. Tentu ada yang level tesis, ada yang level bahkan disertasi gitu ya. Jadi macam-macam. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya jika ada atau respon ataupun umpan balik. Ada enggak? Halo ada? Kalau nggak ada berarti saya kira cukup ya pertemuan pada eh, hari ini. Ini juga sudah ada tesis ya. Ini saya contohkan biar ada gambaran. Nah ini contoh. Analisis instrumen penilaian berbasis HOT dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti revisi tahun 2017 kelas 2 tapi ketahuan judulnya ini. Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini tesis. Ini lulus 2021. Jadi sudah banyak yang sudah meneliti, bahkan tidak hanya jadi tugas ya. Nanti bisa dibaca, tidak untuk dijiplak tapi ya, tapi untuk ditiru polanya boleh. Sebutkan sumbernya gitu boleh kok. Begitu kira-kira. Kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan di presensinya di grup. Ya, mohon maaf belum bisa menemani secara langsung, tapi tanpa mengurangi substansi, insya Allah materi tersampaikan dengan baik. Demikian nanti akan saya kirim bahan-bahannya di grup. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian pertemuan pada pagi hari ini, siang hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika tidak ada hal-hal yang ditanyakan, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup, nggih. Baik, Pak.